Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh penyelesaian dari persamaan diferensial yang eksak ya. Video sebelumnya sudah menjelaskan tentang teori untuk persamaan diferensial eksak beserta cara mencari solusinya. Nah, kalau yang belum melihat teorinya silahkan nanti ada di deskripsi. Kemudian atau nanti bisa diklik di suggestion di situ untuk untuk melihat teori dari persamaan diferensial eksak. Nah, di sana juga sudah disertakan satu contoh, namun kita akan menambahkan satu contoh di video ini ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak agar lebih bervariasi ya. Oke, kita langsung ke masalah yang kita akan selesaikan. Di sini kita punya, ini saya kasih contoh dua ya. Ini contoh yang kedua dari video sebelumnya. Ini kita punya masalah di sini yang harus diselesaikan persamaan diferensialnya eksponen 2y dikurangi dengan y cos xy ya. Kemudian dx di situ ditambah dengan di sini ada 2x eksponen 2y di soal min x cos xy plus 2y dy sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus identifikasi dulu mana yang merupakan M dan mana N. Ya, di sini saya akan misalkan yang ini adalah M, kemudian yang ini adalah N ya. Pertama, kita harus memeriksa dulu apakah dia merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan. Ya, dengan cara tadi kita lihat turunan M ya di sini terhadap Y itu sama dengan turunan si N di sini terhadap X. Nah, kalau misalkan mereka sama ya turunan parsialnya, maka itu dikatakan sebagai persamaan diferensial yang eksak. Nah, akibat dari persamaan diferensial eksak itu nanti akan ada suatu fungsi yang bisa memenuhi M itu adalah suatu turunan parsial fungsi tersebut terhadap X, sementara N itu turunan parsial fungsi tersebut terhadap Y. Nah, untuk itu mari kita lihat pembahasannya. Ya. Jadi kita di sini memisalkan bahwa ini adalah M ya. Kita misalkan ini adalah MXY-nya. Kemudian yang ini kita misalkan N-nya. NXY. Oke. Nah, pertama yang kita lakukan setelah mengidentifikasi, kita lihat turunannya. Turunan parsial dari M ya, terhadap Y itu kalau kita lihat di sini terhadap Y berarti di sini ada eksponen 2Y di M itu ya, maka kita punya di sini 2 eksponen 2Y ya, ditambah dengan kita turunkan yang suku Y cos XY terhadap Y, maka kita gunakan aturan kali di situ nanti akan ketemunya jadi XY sin XY di situ karena sin ini turunan dari cos jadinya min sin, nanti di situ akan min dengan min jadi plus di sini tandanya. Kemudian dikurangi dengan cos XY. Ya. Ini yang diturunkannya adalah y-nya berarti. Kemudian kita lihat yang di N, do N per do Y-nya itu sama dengan di situ di N ini kan ada 2X. Sorry, ini terhadap X harusnya ya. Jadinya di sini, sorry ini salah. Ya, ini do N itu diturunkannya terhadap X. Nah, perhatikan apa yang terjadi kalau kita turunkan terhadap X. Yang bagian ini berarti nanti yang ini 2x eksponen 2y karena hanya memuat x itu di sini 2y saja, 2x saja di sini. Maka ini kalau diturunkan kan ini dianggap sebagai konstanta ya, y-nya di sini. Nah, jadi kita punya 2 eksponen 2y di situ ya. Jadi ini 2 eksponen 2y.
Kemudian suku berikutnya di sini ada X cos XY ya. X cos XY itu kalau kita turunkan terhadap X, maka yang terjadi di sini yang menggunakan aturan kali berarti ya. Nanti ini diturunkan yang cos dulu, misal cos XY ini kita turunkan ke terhadap X berarti jadi apa? Jadi sin XY ya, sin XY dikali Y kan. Nah, ini ada X-nya di sini jadi min sin berarti ini ada min ya jadi plus nantinya ya. Nanti di sini akan ketemu XY jadinya XY dikali sin ini udah plus sin XY-nya ya. Jadi kita ketemu itu kemudian ditambah suku yang satu lagi kan U aksen V yang kayak gitu ya. Jadi kita akan ketemu di situ adalah plus XY ya, plus XY sin XY. Kemudian sisanya di situ adalah min cos XY. Ya, karena yang diturunkan di sini adalah terhadap X-nya. Berarti yang bagian ini yang diturunkan. X aksen yang ini ya. Jadi nanti kita punya cos XY-nya saja. Yang ininya cos XY-nya nggak diturunkan kan. Karena di yang kedua itu. U aksen V ditambah dengan V aksen U gitu ya. Nah, kemudian suku berikutnya ini plus 2Y kalau kita turunkan yang plus 2Y ini terhadap apa? Terhadap X berarti ini karena dianggap konstanta maka yang ini 0 ya. Jadinya di sini 0. Nah, setelah itu berarti kita lihat di sini ternyata hasil dari turunan parsial M dan N ya, M terhadap Y, N terhadap X, ternyata di sini hasilnya adalah sama. Akibatnya apa? Akibatnya persamaan diferensial yang ada di soal itu adalah persamaan diferensial yang eksak. Ya. Nah, kalau ini sudah diidentifikasi bahwa persamaan diferensial ini adalah eksak, akibatnya kita punya apa? Sehingga di sini terdapat fungsi ya. Ini akibat dari eksaknya ya. Akibat dari eksaknya ini kita punya suatu fungsi, katakanlah fungsinya itu adalah f ya. Fxy di situ terhadap x dan y di situ yang dia tentunya memenuhi apa? Yang memenuhi apa? Di situ do f ya. Do f per do x ini ada di materinya. Do f per do x ini sama dengan m nantinya ya, mxy. Kemudian do f per do y ini sama dengan n. Ya, ini dari bentuk parsialnya ya. Oke, ini sehingga terdapat fungsinya fungsi yang f ini ya, yang nanti dipenuhinya untuk persamaan diferensial eksak itu akan menjadi f-nya menjadi c kan. Nah, f-nya sama dengan c nantinya. Nah, di contoh sebelumnya ya, di video sebelumnya kita menggunakan hubungan yang m ini terhadap itu hubungan f ini terhadap m ya, dengan m ini. Kita lihat bagian ini. Nah, sekarang di video ini kita akan melihat bagian yang ini agar lebih bervariasi ya. Ini nanti kita akan tinjau do f per do y sama dengan n. Jadi yang ini. Oke. Kita lihat lanjutannya. Kita jadinya memilih apa yang do f yang hubungannya dengan n ya. Do f per do y-nya berarti di sini sama dengan nxy. Nah, nxy-nya itu sendiri apa? Dia adalah tadi ini saya tulis lagi do f per do y ini sama dengan 2x tadi ya, n-nya adalah 2x eksponen 2y ya dikurangi dengan x cos xy plus 2y ini adalah n-nya ya, dari soal ada ya. Gitu. Kemudian nah, kalau kita integralkan kedua ruas di sini, kita integralkan kedua ruas ini terhadap terhadap y jadinya. Ini terhadap kita integralkan terhadap y, maka yang ini menjadi f kan. Yang ini akan menjadi fxy. Ya, ini fxy kalau kita integralkan terhadap y di situ. Nah, bagian ini juga kita integralkan, coba kita pisah-pisah dulu agar lebih lebih terlihat mana yang jadi konstanta. Nah, 2x ini adalah suatu konstanta, maka yang diintegralkan kan hanya eksponen 2y yang memuat y ya, karena kita mau mengintegralkannya di sini terhadap
terhadap Y ya, untuk melebur ini do Y di F itu ya. Oke, min. Ini X-nya kan juga sama, X-nya adalah apa? Konstanta, jadi saya bisa keluarkan dia, tidak ikut ke dalam integral, tinggal kita integralkannya cos XY-nya saja. Jadi ini cos XY dy, ya, kemudian suku terakhirnya plus 2-nya konstanta, saya bisa keluarkan 2, ini integral dari Y dy. Ya, oke. Ini hasilnya berapa? Yang ini kan kalau diintegralkan suku pertama ya. Suku pertama yang ini kita punya apa? Eksponen 2y dy, jadinya kalau diintegralkan jadi setengah ya kan? Setengah dari eksponen 2y, maka setengahnya itu dikali 2 ini akan menjadi apa? Menjadi x saja jadinya. Konstantanya jadi hanya x kali dengan eksponen 2y. Jadi yang ini kita peroleh apa namanya? X eksponen 2y. Nah, ini dari yang suku pertama. Suku kedua berarti yang ini ya kita bisa gunakan substitusi du di situ ya. Du-nya misalkan xy nanti akan menjadi du per dy-nya adalah x, berarti kan nanti kita akan punya di situ dy-nya sama dengan du per x. Nah, ini ada per x nantinya. dy ini akan diubah menjadi du per x ya. Du per x di sini ada x dibagi dengan x. Oke, berarti tinggal cos-nya ini kalau diintegralkan menjadi sin, jadi min sin xy saja di situ ya. Saya tulis di sini adalah min sin xy ya, min sin xy. Nah, ini yang suku terakhir ini cukup mudah, y ya, integral dari y berarti setengah y kuadrat dikalikan 2 di situ berarti jadi y kuadrat ditambah c. Nah, c-nya itu siapa? Di sini yang menjadi konstanta di sini adalah x. Jadi saya tulis di sini hx. Nah, apa isinya si hx ini? Nah, kita bisa kita bisa lihat dari ini udah bentuk solusinya ya. Tinggal kita mencari bentuk hx ini. Jadi mencari hx-nya berapa? Mencari hx. Nah, untuk mencari hx kita turunkan saja si f-nya do f, tapi kita turunkannya terhadap x biar kita punya hubungan antara h itu dengan f itu ya. Jadi kita punya di sini kalau diturunkan terhadap x, si f yang di atas ini akan menjadi apa? Ini x-nya hanya ada di bagian ini saja. Jadi ini tinggal eksponen 2y ya. Eksponen 2y, kemudian ini sin xy diturunkan menjadi y cos xy kan, ditambah dengan ini y kuadrat kalau diturunkan terhadap x tetap dia 0 ya. 0 jadinya, jadi tidak ada perubahan, tinggal hx ini. Hx berarti dia fungsi x. Kalau diturunkan terhadap x ya kita punya h aksen x. Perhatikan bahwa do f per do x itu adalah m ya. Sementara si m itu isinya apa? Dia si m ini isinya adalah eksponen 2y ya, dikurangi y cos xy kan. Ini cos xy sama dengan ini do f per do x-nya kan. Yang ini do f per do x-nya. Nah, yang ini adalah m-nya kan, karena do f per do x ini sama dengan m dan m-nya adalah yang ini ya. Maka kita tulis saja yang ini eksponen 2y dikurangi dengan y cos xy itu ditambah dengan h aksen x di sini. Nah, kalau kita perhatikan di bagian ini eksponen y di sini kan dengan eksponen y habis ya 0, kemudian y cos xy juga di sini bisa 0 kan, karena sama, sehingga kita punya hubungan apa? Tinggal kita punyanya di sini adalah h aksen x di situ. H aksen x sama dengan berapa? H aksen x-nya sama dengan 0 ya. Akibatnya apa? Kita punya hx-nya itu integral dari 0 terhadap x, yaitu adalah c ya. Katakanlah di sini saya bilang c1 ya, biar nanti tidak sama dengan yang f di situ. Nah, jadi dari sini kita punya solusi, atau kita tulis terlebih dahulu bentuk fxy-nya secara umum. F
XY di situ sama dengan yang ini ya, yang persamaan ini kita tulis substitusikan HX-nya ke sini jadinya kita punya di sini adalah X eksponen 2Y dikurangi dengan sin XY ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan HX-nya adalah C1. Nah, di sini karena F itu adalah terjadi ketika kasus ini ya, kasus ini eksak ini terjadi pada saat F-nya itu adalah C, maka di sini saya tulis katakanlah C2 saja misalkan ya. C2 sama dengan ini X eksponen 2Y min sin XY ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan C1. Nah, ini kan C1 dengan C2 sama-sama konstanta ya. Jadi kalau kita kurangi aja C1 dengan C2, C1 kurangi C2 ya itu adalah konstanta yang lain. Jadi saya akan menuliskan seperti ini X eksponen 2Y. Ini adalah solusi keluarga solusinya. Sin XY ditambah dengan Y kuadrat ya ditambah dengan C itu sama dengan 0. Oke, ini kita sudah punya solusi implisit dari persamaan diferensial eksaknya. Oke, sampai di sini contohnya. Nantikan video berikutnya contoh masih dalam persamaan diferensial yang eksak, namun kita akan sertakan nilai awal di dalamnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Yang belum bunyikan lonceng, silahkan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya.